Kelas 3, materi pelajaran 1. Nabi Muhammad SAW panutanku. Adapun subtema pembahasannya yaitu A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. B. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di semester pertama ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak dan memahami video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk memiliki kemampuan, yaitu pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dan hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan perilaku mandiri dan percaya diri. Kedua, menjelaskan sikap percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ketiga, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap percaya diri dan mandiri dengan benar. Keempat, menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Dan kelima, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Bapak mulai saja ya penjelasan atau pemaparan materinya. Disimak dan dipahami baik-baik ya anak-anakku sekalian sampai akhir video materi ini tentunya. Bapak yakin kalian pasti bisa. Karena kalian adalah anak yang soleh dan solehah yang percaya diri dan mandiri. Sebagaimana penjelasan yang sedang kalian simak ini. A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya, dan dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita agar selalu percaya diri. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri, dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, perlu kalian camkan bahwa salah satu kunci sukses dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan
adalah mengerjakannya dengan sikap percaya diri. Agama Islam berkembang karena percaya diri Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Percaya diri adalah sikap yakin yang artinya sikap mantap dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam berbuat sesuatu. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian adalah anak-anak yang percaya diri, yaitu percaya diri meyakini kemampuan yang kalian miliki. Artinya bahwa kalian percaya sepenuhnya bahwa diri kalian mampu serta menghindarkan diri dari sikap ketergantungan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, sikap percaya diri bisa dilatih secara terus-menerus. Anak yang percaya diri tidak takut menghadapi kesulitan, berani mencoba dalam kebaikan, tidak ragu-ragu, mengerjakan pekerjaan dengan semangat, riang gembira, dan tidak mengeluh. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, perlu kalian ketahui bahwa sikap percaya diri berbeda dengan sikap sombong. Anak yang sombong suka pamer, dan orang yang sombong cenderung menganggap bahwa orang lain lemah, dan orang sombong akan beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang mampu dan hebat. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, anak yang percaya diri tidak suka memamerkan kelebihannya kepada orang lain. Sebagai contoh, sikap percaya diri misalnya, saat diadakan ulangan matematika, Habib menghadapinya dengan tenang dan penuh keyakinan dirinya dapat menjawab semua soal. Hal itu karena Habib telah belajar sungguh-sungguh beberapa hari sebelumnya, sehingga Habib akan memperoleh hasil sesuai dengan usahanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat ke-39, yaitu wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat ke-39. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, sikap percaya diri kalian hendaknya kalian latih sejak dini atau sekarang, karena kalian akan memperoleh manfaatnya. Adapun manfaat atau keuntungannya dari sikap percaya diri diantaranya adalah: pertama, tidak bergantung pada orang lain. Kedua, memiliki sikap mandiri dan kepribadian yang tangguh. Ketiga, memiliki keberanian dan pendirian yang kuat. Keempat, dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan cepat selesai dalam pengerjaan tugas. Kelima, tidak ragu-ragu dan dipercaya teman. Keenam, berani menghadapi resiko, bertanggung jawab, dan dapat mengatasi masalah dengan baik. Adapun akibat dari kurang percaya diri, yaitu pertama, tujuan tidak tercapai. Kedua, mudah putus asa atau frustasi ketika menemui masalah yang sulit. Ketiga, seringnya gagal. Keempat, lepas dari tanggung jawab. Kelima, canggung menghadapi orang lain. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak beri cara memupuk agar sikap percaya diri kalian tumbuh berkembang. Di antaranya yaitu: pertama,
selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan ragu-ragu. Ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Keempat, belajar dengan rajin. Kelima, rajin berlatih agar kemampuan kalian meningkat. Keenam, patuhi nasihat orang tua dan guru. Ketujuh, disiplin dalam segala hal, baik itu pekerjaan dan tugas. Dan kedelapan, pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik, ilmu, ataupun rezeki. B. Sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Mandiri berarti tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Orang dikatakan mandiri jika sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bergantung kepada orang lain. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Sebagai muslim dan muslimah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua untuk hidup mandiri. Jika kita menelusuri sejarah hidup Nabi, maka akan kita dapati betapa beliau seorang yang sangat mandiri bahkan sejak kecil. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Ketika Nabi usia belia, beliau sudah yatim piatu, dan untuk memenuhi kebutuhannya, beliau sudah belajar menggembalakan kambing orang-orang Quraisy untuk membantu kebutuhan ekonominya. Ketika dalam asuhan pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika usia remaja, Nabi sudah berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Hal ini membentuk pribadi Nabi menjadi lebih mandiri dan giat dalam berusaha. Bahkan setelah menjadi Rasul, Nabi tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan kasar sebagaimana dikerjakan orang kebanyakan. Beliau sering menambal sendiri jubah atau pakaiannya, menjahit sepatunya, dan pekerjaan rumah lainnya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhuhrihi khairun lahu min ayyas ala ahadan payu'tiyahu au yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Artinya, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu lantas dijual lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Mandiri yaitu tidak bergantung kepada orang lain dan mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mandiri juga berarti kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Setelah kalian menyimak dan memahami materi pada video ini, tentunya kalian akan menjadi seorang siswa dan siswi yang mandiri, bukan?
Anak-anakku sekalian, anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Anak yang mandiri biasanya suka membantu orang tua dan tentunya bisa mengurus dirinya sendiri. Anak yang mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi. Disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan soleha, ada beberapa manfaat jika kalian memiliki sikap mandiri. Di antaranya yaitu, pertama, memupuk tanggung jawab, mudah memecahkan masalah. Ketiga, berpikir kreatif dan banyak ide positif. Keempat, menimbulkan percaya diri yang kuat. Kelima, meningkatkan keterampilan diri. Keenam, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan ketujuh, menjadikan kita berpikir kritis. Adapun hikmah dari sikap mandiri yaitu, pertama, bahwa diri kita memiliki potensi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kedua, hidup mandiri adalah salah satu tanda kesuksesan kita, baik secara materi, mental, atau yang lainnya. Ketiga, menjadi pribadi mandiri merupakan modal utama meraih kebahagiaan di masa depan. Dan keempat, akan menjadi pribadi yang penuh dengan mental optimisme dalam mengarungi kehidupan dan memandang masa depan. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran 1 atau bab pertama, tema Nabi Muhammad SAW panutanku, dengan subtema bahasan A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan B. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Bapak mohon maaf jika pemaparan materi dalam video ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi pada video ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, kalian lihat di PDF-nya ya. Di PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya, dan teknis atau cara penyerahan tugasnya. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya, anak-anakku sekalian, apa-apa yang ada pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam menjawab soal-soal pada tugas tersebut. Sekali lagi, cermati, pahami apa-apa yang ada pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anakku. Bapak yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.